Selamat datang di Korem 101 Antasari. Komando Resor Militer 101 Antasari, disingkat Korem 101 Antasari, adalah komando kewilayahan di bawah Kodam 6 Mula Warman. Sejarah singkat Korem 101 Antasari. Terbentuknya Korem 101 Antasari diawali dengan lahirnya badan-badan perjuangan yang bertujuan menghimpun para pemuda dalam rangka mempertahankan kemerdekaan serta melenyapkan sisa kekuatan Belanda. Guna mengendalikan pola operasi dan pembinaan teritorium, KSAD Kolonel A.H. Nasution meresmikan berdirinya Tentara dan Teritorium 6 Tanjung Pura yang berkedudukan di Banjarmasin. Berdasarkan surat keputusan Pangdam 10 Lambung Mangkurat, nomor surat keputusan /1404/Romawi 3/1961, tanggal 20 Desember 1961, tentang berdirinya Korem Hulu Sungai di Tanjung yang diawali dengan upacara militer. Dengan demikian, setiap tanggal 20 Desember diperingati sebagai hari jadi Korem 101 Antasari. Komandan Resor Militer 101 Antasari saat ini dijabat oleh Brigjen TNI Ari Arianto SE MIP. Organisasi Korem 101 Antasari sebagai Korem tipe A disusun berdasarkan eselon dan jabatan yang meliputi eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan, eselon badan pelaksana, dan eselon pelaksana. Wilayah binaan Korem 101 Antasari mencakup 13 kabupaten kota yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dengan luas wilayah binaan kurang lebih 37.190 km persegi dan membawahi 11 kodim dan 2 batalion infanteri. Kodim 1001 Hulu Sungai Utara, Balangan, berlokasi di kota Amuntai dan menaungi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah berlokasi di kota Barabai dan menaungi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan berlokasi di kota Kandangan dan menaungi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kodim 1004 Kota Baru berlokasi dan menaungi wilayah Kabupaten Kota Baru. Kodim 1005 Barito Kuala berlokasi di kota Marabahan dan menaungi wilayah Kabupaten Barito Kuala. Kodim 1006 Banjar berlokasi di kota Martapura dan menaungi wilayah Kabupaten Banjar serta wilayah kota Banjarbaru. Kodim 1007 Banjarmasin berlokasi dan menaungi wilayah kota Banjarmasin. Kodim 1008 Tabalong berlokasi di kota Tanjung dan menaungi wilayah Kabupaten Tabalong. Kodim 1009 Tanah Laut berlokasi di kota Pelaihari dan menaungi wilayah Kabupaten Tanah Laut. Kodim 1010 Tapin berlokasi di kota Rantau dan menaungi wilayah Kabupaten Tapin. Kodim 1022 Tanah Bumbu berlokasi di kota Batu Licin dengan menaungi Kabupaten Tanah Bumbu. Yonif 621 Manuntung berkedudukan di kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yonif 623 Bakti Wira Utama berkedudukan di kota Banjarbaru. Kekuatan Korem 101 Antasari saat ini terpenuhi 4.073 orang dengan TOP 5.847 atau 69,66%. Peningkatan kualitas dan profesional prajurit terus dilakukan dengan mengoptimalkan penataan dan penguatan organisasi dalam manajemen sumber daya manusia. Sesuai Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 8 Tahun 2018, tugas pokok Korem 101 Antasari menyelenggarakan pertempuran dan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 6 Mula Warman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Korem 101 Antasari menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan fungsi utama. Fungsi pertempuran, yaitu menyelenggarakan operasi matra darat yang dilakukan dengan operasi militer perang dan operasi militer selain perang, baik bersifat tempur dan non-tempur.
Fungsi teritorial yaitu menyelenggarakan segala kegiatan, baik berdiri sendiri atau bersama aparat terkait dan komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI Rakyat yang dilaksanakan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI. 2. Melaksanakan fungsi organik militer. Menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, dan perencanaan dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 101 Antasari. Danrem 101 Antasari terus membangun komunikasi dengan Forkopimda, instansi vertikal, stakeholder terkait, dan masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah. Korem 101 Antasari memiliki moto Gawi Manuntung Wajah Sampai Kaputi, yang artinya apabila memulai suatu pekerjaan harus sampai selesai pelaksanaannya. Moto ini memacu agar kami seluruh prajurit Korem 101 Antasari dimanapun berada selalu memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Saya Nurul Baroid, pangkat Kopral 1. Saya berdinas di Babinsa Desa Awang Bangkal Barat, Kodim 1006 Banjar. Saya berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya sejak kecil berada di sana, sekolah maupun ikut orang tua. Setelah saya lulus dari sekolah menengah kejuruan, saya merantau ke Kalimantan dan punya cita-cita ingin menjadi seorang anggota TNI. Tahun 2021 saya sudah berada di Kodim 1006 Banjar dan saya mendapatkan perintah untuk bergeser ke Koramil 05 Karangintan, Kodim 1006 Banjar, dan saya mendapatkan perintah langsung dari Bapak Dan Ramil untuk menjadi Babinsa di salah satu desa yang khususnya tepatnya di Desa Awang Bangkal Barat. Setelah saya mendapatkan perintah, saya berangkat menuju desa tersebut. Saya berkenalan dengan Bapak Pembekal, dengan seluruh aparat desa yang ada di situ, dengan masyarakat, bersosialisasi. Selanjutnya saya juga setelah berkenalan dengan beliau-beliau itu, saya berorientasi di desa tersebut, berjalan-jalan di setiap sudut desa tersebut. Nah, disitulah saya menemukan pandangan-pandangan yang sangat bagus, potensi-potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan usaha melalui BUMDes nantinya, yang contohnya seperti lahan yang kosong tidak terpakai, lahan tidur yang sudah mati. Inisiatif saya punya pemikiran untuk membuat kolam wisata pancing. Di situ saya berpikir dengan adanya pembikinan kolam pancing Putra Bulu ini, di situ akan meningkatkan pendapatan PAD desa. Setelah mendapatkan PAD desa, bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat, khususnya Desa Awang Bangkal Barat. Dari awal saya berdinas di Desa Awang Bangkal Barat ini, saya merekrut Linmas dari
12 orang yang diantaranya 2 perempuan yang masih notabene-nya masih muda, di bawah sekitaran umur 25 sampai 30 tahun. Diawali dari 2021 akhir dan sampai 2023 awal. Dan alhamdulillah di situ diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Sabiri Nur. Kita tahu bahwa wisata adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di mana tempat wisata itu berada, termasuk wisata lesehan dan pemancingan Putra Bulu ini yang berada di Awang Bangkal Barat. Alhamdulillah saya selaku Babinsa di sini Desa Awang Bangkal Barat ini sangat bersyukur dengan adanya orang-orang yang selalu mendukung saya dalam bekerja, khususnya di Desa Awang Bangkal Barat ini. Dengan terwujudnya desa yang sangat maju ini, Desa Awang Bangkal Barat, dan alhamdulillah kolam pancing dan lesehan Putra Bulu ini dapat tercipta. Terima kasih untuk Bapak Pembekal Pak Jurul Ripani. Sebelum saya menjadi Limnas dan pekerjaan saya jadi buruh. Dan akhirnya ada pendaftaran jadi Limnas dan saya memasuki anggota Limnas, dilatih dari Babinsa anggota Awang Bangkal Barat. Saya mewakili dari anggota Limnas Desa Awang Bangkal Barat. Kesan kami dengan adanya peran serta Babinsa di Desa Awang Bangkal Barat. Kami sebagai Linmas merasa sangat terbantu dalam menjaga keamanan desa. Desa kami menjadi lebih tertib dan aman. Harapan kami kerjasama di antara kami menjadi lebih erat dan semakin semangat lagi. Saya atas nama Pembekal Desa Awang Bangkal Barat, Pak Jurul Ripani, sangat amat bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya ide yang fantastis dari Babinsa Awang Bangkal Barat, Koptu Paroid, untuk menggali potensi wisata yang ada di Desa Awang Bangkal Barat. Sehingga terbangun wisata lesehan dan kolam pemancingan Putra Bulu yang dapat memajukan Desa Awang Bangkal Barat, sehingga desa kami juga dikenal oleh masyarakat luar dengan adanya wisata ini. Dampaknya, pertama menciptakan peluang lapangan kerja untuk warga Desa Awang Bangkal Barat, kedua meningkatkan pendapatan asli desa, ketiga menjadi akses warga masyarakat Desa Awang Bangkal Barat dan sekitarnya untuk berwisata. Dan juga ini salah satu pemasukan desa yang mendongkrak pendapatan asli desa kami yang dulunya tahun 2021 12 juta per tahun, 2022 menjadi 610 juta, dan 2023 pendapatan asli desa kami 1 miliar 16 juta, dan insya Allah untuk 2024 ini naik lagi menjadi 1 miliar 416 juta. Itu salah satu wisata yang bisa mendongkrak pendapatan asli desa kita. Dan alhamdulillah dengan adanya pendapatan asli desa kami, sasarannya untuk warga kelas menengah ke bawah, untuk pengobatan dan biaya di rumah sakit itu ditanggung oleh pemerintahan Desa Awang Bangkal Barat. Dan juga untuk persalinan di Posbindu pun itu ditanggung juga oleh pemerintahan Awang Bangkal Barat. Termasuk juga anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang kurang mampu, itu semuanya ditanggung oleh pemerintahan kami. Dan untuk pembagian BLT 3 bulan 1 kali, itu semuanya dana diambilkan dari pendapatan asli desa. Kami, Kapten Arhanut Rusman Istanto dan Ramil 100605 Karangintan sangat bangga sekali terhadap Babinsa Awang Bangkal Koptu Paroid karena telah menggali potensi wilayah yang bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata Desa Awang Bangkal yang tentunya selalu bekerja sama dan mendapat dukungan penuh dari Pembekal Awang Bangkal beserta masyarakat setempat.
Sebagai prajurit yang turun langsung ke masyarakat, Babinsa hadir untuk membantu persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat. Salah satunya yakni bersosialisasi dengan pemerintah desa, merupakan bagian dari metode pembinaan teritorial yang memiliki tujuan memelihara komunikasi dan silaturahmi TNI, khususnya aparat kewilayahan. Guna mendukung dan menyukseskan tugas sehari-hari, para Babinsa mendapatkan bantuan berupa sepeda motor dinas, yakni motor trail CRF 150 dari Kementerian Pertahanan. Sepeda motor trail bertujuan untuk memudahkan para Babinsa dalam menjangkau masyarakat di lingkungan ataupun wilayah terpencil dengan medan yang sulit. Selaku Komandan Kodim 106 Banjar, saya merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Koptu Paroid. Apa yang dilakukan oleh Koptu Paroid ini merupakan implementasi dari 8 wajib TNI, yang salah satunya adalah prajurit TNI itu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Yang tadinya masyarakat Awang Bangkal Barat ini banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, yang bisa dikatakan cukup sulit untuk mengakses pengobatan secara baik. Nah, dengan adanya upaya yang dilakukan Koptu Paroid ini, sehingga PAD desa bisa meningkat dengan cukup signifikan, sehingga ini memberikan kontribusi positif, yang salah satunya masyarakat yang akan berobat, kemudian yang akan melahirkan, kemudian bagi anak-anak prestasi ini mendapatkan subsidi atau bantuan dari desa melalui dana PAD desa yang ada. Saya berharap Koptu Paroid ini bisa menjadi sosok Babinsa teladan yang bisa menginspirasi bukan hanya Babinsa yang ada di jajaran Kodim 106 Banjar, tapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh Babinsa yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat.